Masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai malaikat. Jadi makhluk Allah yang bernama malaikat ini tidak bisa dideteksi. Lalu bagaimana kita memperoleh dalil argumentasi tentang malaikat ini? Nah, ini banyak ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Dan kita juga harus membedakan malaikat dan jin. Kalau untuk jin, kita tidak perlu pula mengetahuinya dengan menonton macamlah acara-acara di televisi. Ada bahasa dunia lain, kelihatan penampakan. Yang namanya penampakan itu tak betul. Mengetahui kebenaran jin itu bagaimana? Al-Quran ada satu surah khusus namanya surah jin. Jumlah ayatnya 28 ayat. Baca itu. Nah, bedanya malaikat itu diciptakan min nur, dari cahaya. Kalau jin ini diciptakan dari nar, api. Seperti itu. Pak Ustaz, ada jin, ada setan, apa bedanya? Jadi jin itu jenisnya, pokok dasarnya, cabang-cabangnya, nah itulah di dalam Al-Quran setan. Di Indonesia, banyak pula beraneka ragam namanya. Apa namanya? Genderuwo, ada begu gajang, ada kuntilanak, suter ngesot, apa lagi? Si manis jembatan Ancol, yang seperti itu tuh masuk dalam kategori setan. Jadi bahasa sederhananya untuk memudahkan pemahaman, misalnya jenisnya unggas. Yang termasuk dalam unggas itu ayam, itik, angsa, seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dalam riwayat bagaimana dialog Rasulullah bersama jin ini menjadi pelajaran juga nih. Sebelum datang Muhammad, datang jin. Setelah ada utus Nabi Muhammad, jin itu silaturahmi rupanya. Silaturahmi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul nanya. Nah, ini yang penting yang harus kita tanamkan. Kata Rasul, jin, emang sebelum saya diutus, kerjaan kamu apa sih? Apa kata jin? Kami sering nongkrong. Nah, ini nongkrongnya jin di tempat-tempat yang angker, di rumah-rumah tua, di jembatan, selanjutnya di sumur tua. Loh, kalian ngapain di situ? Kami menggoda manusia. Nah, ketika kami goda mereka ketakutan. Terus harapannya apa? Dengan seperti itu nanti mereka jumpai dukun-dukun. Jadi secara tidak langsung terjadi kerjasama jin sama dukun-dukun. Ketika dukun-dukun nanti ngasih tangkal-tangkal, lewat dia di sumur tua tuh, lewat dia di jembatan tuh, nah ditunjukkannya lah tangkalnya. Nggak digangguin lagi, kata manusia. Apa kata jin? Mana mungkin saya takut sama tangkal-tangkalmu? Kenapa? Tugas saya cuma satu. Ketika kamu mempercaya terhadap tangkal-tangkal itu, maka tugas saya selesai. Kamu sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau kita paham seperti ini, insya Allah nih ada rupanya dialog di antara jin dan dukun-dukun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti biasanya kalau kita misalnya datang ke dukun seperti itu, hati-hati. Kalau sudah dia ada bentuknya tumbal, ada ayam putih-putih seputih-putihnya, ada ayam hitam-hitam sehitam-hitamnya, ada kambing begaris, ada kepala lembu yang dicampakkan ke sungai, ke laut. Ini udah betul nih. Enggak betul. Jadi seringkali jin itu ketawa sama kita. Jadi berakting dia seolah-olah dia takut. Tidak. Dia sudah berhasil untuk membuat umat
Nabi Muhammad itu menyekutukan Allah. Wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Pak Ustaz, terus apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Itulah yang kita baca. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Cukup. Tinggal lagi bukan hanya sekedar membaca, tapi melalui pemahaman, melalui keyakinan kita tentang sifat 20 yang kemarin-kemarin itu tuntas. Kalau tak tuntas, bacaan hanya sekedar bacaan, tidak masuk dia ke dalam hati, tidak memberikan pemahaman, bertambah. Jadi mudah-mudahan dengan belajar malaikat ini bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.